beri judul final result. Hasil akhir. Hasil akhir apa? Ya tunggu saja nanti terakhir. Final result. Hasil akhir. Nah, ayatnya berkata begini. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, maka jika kamu tetap dalam firman-Ku, jawabannya adalah kamu sungguh-sungguh murid-Ku. Kamu akan tahu kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan. Nah, saya pakai kata yang strip merah. Jika kamu tetap di dalam firman-Ku, saya sampaikan aplikasinya di depan, supaya ketika saudara pulang dari rumah, saudara jangan berkata firmannya bagus, tapi saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Nah, saya kasih aplikasinya ada di depan. Tetap di dalam firman ini mencakupi 3 langkah utama. Yang pertama adalah terimalah otoritas firman Tuhan. Setuju, katakan amin. Karena semua firman yang diilhamkan oleh Tuhan itu berguna untuk mengajar, memberi teguran, memperbaiki kesalahan, dan mendidik dalam kebenaran. Ketika saudara diperhadapkan dengan pergumulan yang kadang bertentangan dengan nalar kita, emosional kita, tradisi atau bahkan budaya, maka putuskanlah untuk pilih ngikut kebenaran firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Ketika kita sedang diperhadapkan dengan pergumulan, kenapa ya? Itu orang baik, kenapa ya? Itu pendeta melayani Tuhan, tapi dia kena wabah dan akhirnya berangkat. Kenapa ya? Itu orang Kristen percaya Yesus, tapi bencana di Sulawesi kena dia. Kita diperhadapkan dengan pergumulan yang kadang bertentangan dengan nalar kita. Lalu kita bertanya, Tuhan, kenapa? Maka pilih untuk terima otoritas firman Tuhan. Saya mau sampaikan begini, semua yang ada di dalam dunia itu memang tidaklah lepas dari pergumulan. Pergumulan memang menjadi bagian dalam kehidupan. Kalau saudara membaca kitab Amsal berkata begini, orang benar banyak pergumulan, tapi Tuhan melepaskannya. Sehingga menjadi bagian dari pergumulan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan itu, maka pilihlah yang pertama, terima firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi dalam hidup kita. Setuju, katakan amin. Nah, yang kedua, ini adalah terima kebenaran firman Tuhan. Tetap dalam firman Tuhan itu mencakupi satu, otoritas firman Tuhan menjadi otoritas tertinggi. Terima firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Yang kedua adalah terima kebenaran firman Tuhan. Maksudnya apa? Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, supaya ketika kita sedang di dalam badai, sedang di dalam pergumulan, Roh Kudus tuntun kita dalam kebenaran. Tuhan memperingatkan kepada, nah ini, nanti yang terakhir, ayat yang terakhir. Caranya bagaimana ya? Nah, caranya saya terima kebenaran, caranya bagaimana? Nah, saya membantu saudara dengan memberikan 5 cara yang bisa dilakukan. Ini luangkan waktu 5 menit setiap hari, pasti bisa lah. Terima firman Tuhan, baca firman Tuhan, teliti firman Tuhan, mengingat, dan merenungkan. Ini pasti bisa, 5 menit pasti bisa. Caranya bagaimana? Terima firman Tuhan, baca firman Tuhan, teliti firman Tuhan, ingat, mengingat, atau kalau enggak memperkatakan dan merenungkan. Yang mau katakan amin. Saudara, Tuhan mengingatkan raja-raja Israel begini, salinan daripada kitab hukum imam-imam Lewi, firman Tuhan itu harus ada padamu, harus baca seumur hidupmu, supaya kamu belajar takut akan Tuhan dan berpegang pada semua hukum dan ketetapan ini untuk dilakukan. Jadi Tuhan saja mengingatkan raja-raja. Hanya ada satu raja yang melanggar ini, saudara. Kalau kita mengikuti kisahnya itu ada Salomo. Tapi di titik terakhir memang dia sadar. Ketika dia melenceng, dia hancur. Lalu dia sadar, dia tulis kitab pengkhotbah. Dia tulis kitab Amsal. Tapi seandainya dia terus ada bersama-sama dengannya, maka dia akan belajar takut akan Tuhan, berpegang pada semua ketetapan untuk dilakukan. Jadi yang kedua tadi adalah apa tadi? Yang pertama tadi firman Tuhan sebagai menerima firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Yang kedua, terima kebenarannya. Dan yang ketiga, terapkan kebenaran firman.
Karena setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana, yang bangun rumah di atas batu, sehingga badai datang gak roboh. Karena begini, kita bisa baca firman Tuhan, kita bisa teliti, kita bisa mengingat, kita bisa menerima, kita bisa renungkan, tapi kalau nggak diterapkan, sebetulnya nggak ada gunanya. Sebab itu tetap dalam firman itu, satu apa? Saya ulangi lagi karena ini aplikasinya. Satu, terima otoritas. Tidak diperhadapkan dengan badai, dengan pergumulan yang kadang membuat kita bertanya, kenapa? Maka kembali kepada firman Tuhan sebagai kebenaran, otoritas tertinggi. Satu. Yang kedua, terima kebenarannya. Isi hidup kita dengan kebenaran itu. Supaya ketika kita di dalam pergumulan, Roh Kudus tuntun kita. Berapa banyak orang yang ketika dia di dalam pergumulan, Tuhan menuntun dia keluar. Karena firman itu datang. Ada seorang ibu anak muda yang cerita begini, saya itu mau bunuh diri, tapi entah bagaimana saya datang ke gereja hari itu dan Tuhan berbicara kepada saya batal bunuh diri. Jadi terima firman Tuhan sebagai kebenaran. Yang kedua adalah, ketiga adalah terapkan firman Tuhan. Sekali yang mau katakan amin. Ini orang ini berkata begini, ini D.L. Moody, orang terkenal, dia berkata begini, hamba Tuhan terkenal. Alkitab itu tidak diberikan untuk menambah pengetahuan, enggak, tetapi diberikan untuk mengubah hidup kita. Sebab itu kalau tidak diterapkan, tidak bisa mengubah hidup kita. Alkitab tidak diberikan bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi untuk mengubah hidup saya dan saudara. Saya mundur lagi ke minggu yang pertama. Minggu yang pertama, firman Tuhan itu mengubah cara kita memandang, mengkalibrasi hidup kita, hati kita, mengubah sudut pandang kita, sehingga akhirnya hasil akhirnya adalah, yang masih ingat cerita wanita Kanaan, Sirofenesia, hasil akhirnya adalah jawaban hasil akhir ketika firman mengubah hidupnya, mengkalibrasi hatinya, hidupnya apa? Dia terima mujizat Tuhan. Firman Tuhan datang dalam hidupnya. Yang pertama, dia berani datang kepada Tuhan. Yang kedua, dia tidak menyerah. Yang ketiga apa? Masih ingat gak? Dia memperkatakan apa yang ingin dia lihat. Nah, poinnya lupa ternyata. Baru yang keempat, akhirnya dia dapat mujizat. Masih ingat ayatnya? Saya sengaja mengulangi karena saya ngomong 3 minggu berturut-turut. Tinggallah di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, maka hasil dari konsekuensi logis jika tinggal dalam firman Tuhan adalah apa saja. Wanita itu ketika firman datang dalam hidupnya, mengubah sudut pandangnya, mengkalibrasi hatinya, akhirnya dia terima mujizat Tuhan. Nah, yang kedua, saya sengaja mengingat lagi. Yang kedua, hasil akhir dari sudut pandangnya yang diubahkan oleh firman, yang masih ingat minggu kemarin ya, berbuah banyak. Ayatnya ada di mana? Nah, ayatnya di sini. Jika akulah pokok anggur dan kamu adalah ranting-rantingnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, tinggal di dalam Sang Logos, firman yang menjadi manusia, maka hasilnya adalah ia pasti akan menghasilkan buah. Jadi saya bicara 2 minggu berturut-turut. Nah, sekarang yang terakhir ini minggu yang ketiga. Hasil akhir dari firman mengubah cara pandang kita. Kita dimerdekakan. Setuju katakan amin. Nah, ayatnya ada di mana? Ayatnya ada di sini. Kemudian Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, jika kamu tetap di dalam firman-Ku, tetap di dalam firman meliputi satu, aplikasi yang pertama tadi. Satu, terima otoritas firman Tuhan. Nah, ini saya jadi ngajar nih jadinya. Yang kedua, terima kebenarannya. Dan yang ketiga, terapkannya. Terapkan kebenaran. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, maka kamu sungguh-sungguh murid-Ku. Maka hasil daripada konsekuensi logisnya adalah kamu akan tahu kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakanmu. Tahu kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan. Saya baca sekali lagi ayatnya yang ke-32. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu.
Saya kasih cerita begini tentang ayat yang ini ya, analoginya kira-kira. Ini orang Indonesia pergi ke pedalaman Afrika. Sampai di pedalaman Afrika, dia tanya ke orang-orang pedalaman Afrika, di sini ada tahu nggak? Orang Afrika berkata, tahu itu apa? Tofu, tofu. Orang Afrika berkata, what is tofu? Tofu itu loh makanan yang dibuat dari kacang kedelai. Oh, saya tahu itu tempe ya. Bukan, tahu, putih-putih, empuk-empuk. Jamur ya? Bukan, dibuat dari kacang kedelai. Tofu. Orang Afrika bingung. Dan akhirnya orang Indonesia pulang ke Indonesia. Dia pulang ke Indonesia dan ada kesempatan dia kembali ke tempat pedalaman itu. Dia beli tahu banyak-banyak. Dia beli sampai di kampung di pedalaman Afrika. Dia panggil semua orang kampung. Datang, ayo datang, lihat. Ini loh yang namanya tofu, tahu. Kira-kira orang pedalaman hasil akhirnya jawabannya apa? Oh, ini tuh. Itu jawaban akhirnya. Oh, ini tuh. Nah, saya kasih cerita lagi. Saya sering ditelepon oleh senior pastor Budi. Waktu kalau dia telepon, dia selalu nanya semua jemaat namanya. Dia ingat semua nama saudara. Dia tanya, ada enggak? Ibadah enggak? Di mana dia? Saya yang menjadi penjawabnya. Oh, enggak ada, sudah pindah. Oh, enggak ada. Oh, ini tetap masih ada. Semuanya diingat. Disebut satu persatu dari gereja ini maupun yang di kampung. Dan ujungnya dia tanya begini, masih ada soto Cak Bas enggak? Soto Cak Bas. Hari ini saya bukan promosi ya. Ini hanya pakai ilustrasi. Saya enggak ada hubungannya dengan soto itu. Yang di mana? Depan BNI. Oh, sepertinya enggak ada jualan lagi. Terus ada yang berkata, katanya di pinggiran pelabuhan. Lalu dia berkata, oh enak loh, itu makanan pinggir jalan, enak, lumayan. Pastor Yanto sudah coba belum? Saya kayaknya belum pernah makan di situ. Wah, coba loh, enak loh. Sampai suatu hari saya punya kesempatan pergi dan saya makan. Setelah saya makan, kira-kira jawaban terakhirnya apa? Oh, ini. Tapi hari ini judulnya jawaban terakhir bukan oh loh, bukan saudara. Bukan jawaban hasil akhirnya bukan oh, bukan. Nah, kebenaran akan memerdekakan. Saya kasih gambar kemarin itu begini. Seandainya rumah saudara itu 2 lantai dan 10 kali 15, lalu saya datang berkata, saya akan bangun rumahmu. Dan saya kasih view sudut pandangnya dari atas. Ini lantai 1. Rumahmu saya bangun, saya bongkar, saya hancurkan, saya bangun seperti ini. Nah, ini lantai 2-nya. Tanahmu 15 kali 10. Sekarang saya mau bangun, saya ubah rumahmu. Lalu saudara berkata, oke. Lalu saya jebol sana, saya hancurkan temboknya, saya pukul semuanya. Lalu semuanya sudah jadi hancur berantakan. Lalu tiba-tiba terjadi krisis. Covid melanda. Lalu saya sebagai kontraktor sudah jalan tertati-tati. Nah, itu rumah saudara. Lalu saya hanya kasih view sudut pandangnya begini. Beberapa orang mungkin berkata begini, sudah gak usah lagi, rumah saya sudah hancur, jadi apa ini? Ini kapan jadinya kayak apa? Karena saya kasih sudut pandangnya begini. Tapi kalau saya sebagai seorang kontraktor yang baik, saya kasih sudut pandang, nah begini. Ini adalah hasil akhirnya. Kira-kira saudara mau gak ya? Saudara sudah percaya kepada saya, sekarang lagi wabah, tapi saya masih tetap mengerjakan. Saudara, ketika saudara lihat yang ini, saudara bisa akan menyerah. Tapi waktu saudara lihat ini, nah, terbayang, oh, rumah saya jadi nantinya begitu toh. Itu jawaban akhirnya. Oh, tapi bukan poinnya itu, bukan. Tapi saya hanya ingin mengajak saudara untuk melihat kebenaran firman Tuhan, memerdekakan kita. Sehingga waktu saudara kita ada di sini dan ada badai sedang melanda dan pembangunannya sedang jalannya mandek begitu pun,
Kita tidak takut lagi, kita tidak khawatir lagi, karena kita sudah lihat yang ini. Nah, tapi seandainya ini tidak dilihat dan dia hanya kasih gambar begini, kebanyakan kita berkata, sudah ini jadi apa ini? Sudah dihancurkan sana sini, bangun sana sini. Jadi apa? Tapi ketika dikasih begini, sebab itu kebenaran firman Tuhan itu memerdekakan kita dari ketakutan, dari keraguan-raguan, dari kebimbangan, dari keputusasaan, dari ketidakpercayaan, dari ketidaktahuan. Tahu kebenaran, dan kebenaran akan memerdekakan saya dan saudara. Setuju, katakan amin. Nah, saya mau sharing ini jawaban hasil akhirnya, karena tadi judulnya adalah hasil akhir, result, final result. Orang yang tetap dalam firman. Ingat, firman mengubah sudut pandang kita. Hari ini Tuhan berkata, tetaplah dalam firman, meliputi, tadi saya sebut meliputi 3, 1, firman otoritas tertinggi. Yang kedua, menerima kebenaran. Dan yang ketiga, terapkan firman Tuhan. Hasil akhirnya, saya memulai dengan sebuah cerita begini. Di Markus pasal 4. Hari itu ketika hampir malam, Yesus berkata, mari kita pergi ke seberang. Setelah menyuruh orang banyak itu pulang, para murid berada dalam perahu itu membawa Yesus berlayar, dan perahu-perahu kecil lain pun menyertai. Lalu terjadilah badai angin yang dahsyat. Gelombang menghantam perahu itu sehingga perahu itu penuh dengan air. Yesus ada di buritan sedang tidur memakai bantal. Mereka membangunkan dia dan berkata, Guru, apakah engkau tidak peduli kita celaka? Dia pun bangun menghardik angin itu, katanya, diam, tenanglah. Maka angin itu pun menjadi reda dan sangat teduh. Lalu dia bertanya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka sangat ketakutan dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Ini ada 7 ayat. Nah, sekarang saya tanya saudara, jawaban terakhirnya di mana? Ini 7 ayat loh, 7 ayat. Nah, saudara punya Alkitab? Yang punya Alkitab, ya bawa Alkitab dari rumah. Ya, ini ada 7 ayat. Kira-kira jawaban terakhirnya di mana? Oke deh, bukan jawaban terakhir, saya ulang pertanyaannya. Apa yang membuat semuanya itu bisa terjadi? Yang menjadi ayat mana yang menjadi penyebab, menjadi titik pertama segala sesuatunya terjadi? Mereka naik perahu, mereka jalan, ada badai, mereka takut. Ada di mana? Ayat berapa? Ini ada 7 ayat. Pak Jimmy ada di ayat mana, Pak? Ayat 20. Sorry, enggak. Ini saya pakai 7 ayat ini. Kira-kira ada di 7 ayat itu lebih mudah 7 ayat. Ada di mana? Mungkin Ruben ada di mana? Ada yang 36, ada yang 37, ada yang 40, ada yang 39. Nah, saya tunjukin. Ada di ayat yang ini, yang saya kasih garis merah. Yesus berkata, marilah kita pergi ke seberang. Kalau Tuhan Yesus tidak berkata, mari kita tidak usah pergi ke seberang, kira-kira ada badai menghantam gak ya? Mereka ketakutan gak ya? Enggak. Tapi itu adalah titiknya pertama. Sehingga mereka naik perahu, mereka nyebrang, mereka jalan di tengah jalan, ada badai, dan mereka ketakutan. Oke, sekarang jawaban saya telah menjawab titik awalnya. Sekarang saudara menjawab hasil akhirnya di mana? Dari 7 ayat ini. Ruben ada di mana? Ayat berapa? Ini dari cuman 34 sampai 41. Gak tahu. 39. Dia pun bangun mengharik angin itu dan berkata, diam, tenanglah. Itu adalah hasil akhirnya. Oke deh, baik. Semuanya gak salah. Tapi saya mau kasih tahu saudara jawaban hasil akhirnya ini. 41. Mereka sangat ketakutan dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Jadi hasil akhirnya berkata, oh, ternyata Tuhan Yesus itu juga bisa menaklukkan badai. Ternyata Tuhan Yesus itu bisa menghardik angin badai dan semuanya teduh dan tenang. Oh, hari itu mereka benar-benar tahu Tuhan Yesus. Mereka tahu kebenaran dan suatu ketika lagi nanti, ketika mereka diperhadapkan dengan badai, ketika mereka diperhadapkan dengan pergumulan, lalu Yesus ada bersamanya.
Mereka akan berkata begini, enggak, aku enggak takut. Ada Tuhan Yesus. Pernah kemarin kami bersama-sama dengan dia di atas perahu dan ada badai. Dan badai bisa ditaklukkan. Hari ini aku tenang, aku percaya ada Yesus di dalam perahu. Mereka benar-benar dimerdekakan. Bukan saja mereka murid yang sejati hari itu belajar sesuatu yang baru, tapi mereka benar-benar dimerdekakan. Dan itu adalah kebenaran yang memerdekakan mereka. Tetapi saya mau sampaikan bukan hasil akhir. Ada satu hasil akhir lagi. Hasil akhirnya adalah ini. Dari semua itu, mereka selamat dari bahaya. Orang-orang yang tetap di dalam firman Tuhan diselamatkan dari bahaya. Yang percaya katakan amin. Mungkin ada yang berkata begini, Pak, kalau memang diselamatkan dari bahaya, ini adalah jawaban yang berkontradiksi dengan realita. Karena dia itu adalah anak Tuhan, tapi dia kena wabah dan dia akhirnya pulang. Apakah keluarganya tidak mencintainya? Saya berkata keluarganya mencintainya, tapi Tuhan lebih mencintai mereka. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara, ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan dalam hidup kita, maka kembali lagi kepada tetap di dalam firman Tuhan. Langkah yang pertama, terima firman Tuhan sebagai otoritas tertinggi. Tidak berkontradiksi, saudara. Kalau kita berkata begini, kalau begitu saya tidak perlu percaya Yesus. Kalau orang benar bisa kena badai. Saya masih sampaikan kepada saudara, hari itu Tuhan Yesus ada di dalam perahu, tapi masih ada badai. Kalau begitu saya tidak perlu percaya Yesus lagi. Maka Yesus akan berkata begini, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Sebab itu percayalah orang yang di dalam Kristus Yesus. Jikalau Yesus ada di dalam perahu hidupmu, badai tidak akan bisa menenggelamkan perahu kehidupanmu. Setuju katakan amin. Badai, angin, gelombang tidak akan bisa menenggelamkan perahu yang ada Yesus di dalamnya. Tidak akan bisa menghancurkan orang yang ada firman Tuhan di dalamnya. Saya pernah sampaikan di minggu yang kedua, segala sesuatu bisa diguncangkan. Hanya ada satu yang tidak bisa diguncangkan, apa? Firman Tuhan. Sebab itu kalau diperhadapkan dengan kenyataan ini, ada badai, lalu ada Yesus. Percayalah bahwa Tuhan Yesus ada di dalam kehidupan saudara. Badai, pergumulan, angin tidak akan bisa menenggelamkanmu. Yang percaya katakan amin. Katakan bersama saya, aku percaya Tuhan Yesus ada di dalam perahu kehidupanku. Sehingga di sepanjang tahun 2021 aku pasti diselamatkan dari bahaya. Oke, sekali lagi dengan suara yang keras sama-sama ya. 1, 2, 3, aku percaya Tuhan Yesus ada dalam perahu kehidupanku. Sehingga di sepanjang tahun 2021 aku pasti diselamatkan dari bahaya. Yang percaya berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan Yesus. Biarlah jadi seperti firman Tuhan. Itu ada badai, saudara, ada Yesus. Hasil akhir jawabannya apa? Gak akan kena celaka, saudara. Badai, pergumulan itu memang bagian dari kehidupan dunia yang telah dihancurkan oleh dosa. Kalau orang berkata, saya kira saya percaya Yesus, saya jalannya mulus saja. Itu sebetulnya bukanlah kebenaran, saudara. Karena murid-murid ada Yesus di dalam perahu, sedang berjalan kepada tujuannya. Tapi ada badai ternyata. Bukankah Tuhan Yesus yang menyuruh jalan? Seharusnya kalau Tuhan Yesus menyuruh jalan, dia berkata, itu jangan loh, waktu ini akan ada badai. Tapi kenapa dia bawa dan sampai ada badai? Itulah kehidupan kita, saudara. Dunia telah dihancurkan oleh dosa, sehingga bisa saja segala sesuatu terjadi. Segala sesuatu bisa diguncangkan. Tetapi orang-orang yang di dalam kebenaran firman Tuhan, saya mau sampaikan ini jawaban akhir bagi hidupmu. Tuhan pasti akan menyelamatkan kita. Yang setuju katakan amin. Sebab itu tinggal di dalam otoritas firman Tuhan. Badai pergumulan dalam kehidupan akan mendorong kita ke arah yang jauh lebih baik di sepanjang tahun 2021. Setuju katakan amin. Badai dalam kehidupan akan mendorong aku ke arah yang lebih baik di sepanjang tahun 2021. Sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Badai dalam hidup akan mendorong aku ke arah yang lebih baik di sepanjang
tahun 2021. Yang percaya sekali lagi memberikan sorak-sorak yang meriah bagi Tuhan. Biarlah jadi seperti iman percayamu. Ada suatu hari seekor Raja Wali. Dia membuat sarangnya dengan kokoh dan dia meletakkan anak-anaknya di sana. Sang Raja Wali keluar cari makan, nangkap ikan. Begitu dia datang ke sarangnya, dia berbunyi cicit 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 cicit. Anak-anaknya semua langsung lompatan sukacita dan buka mulut. Begitu buka mulut langsung dituangkan. Nyat, nyat, nyat. Besoknya lagi begitu. Sang Raja Wali bangun pagi, dia tangkap ikan di laut dan dia terbang lagi ke sarangnya dan dia berbunyi cicit 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 cicit. Waktu itu anak-anaknya langsung sadar, buka mata dan mereka berloncatan sukacita, buka mulut. Begitu mereka buka mulut, langsung diisi satu-satu dan mereka kenyang. Tapi suatu hari induk Raja Wali mulai narik batang-batang kayunya satu-satu. Mereka narik, induknya mulai tarik, buang satu-satu, buang satu-satu. Otomatis tempatnya sudah tinggal sedikit. Lalu anak-anaknya mulai minggir, cari tempat aman. Mereka mulai duduk, cari tempat aman. Tapi induk Raja Wali terus menariknya. Sampai anak Raja Wali berdiri di pinggir sarang menghadap ke jurang yang dalam, jauh. Lalu induk Raja Wali dorong anaknya jatuh. Begitu dia jatuh, terjun bebas. Sang anak Raja Wali terjun bebas, begitu belum menyentuh tanah, induk Raja Wali langsung terjun, langsung menyambar dia, membawa dia di atas bahunya. Dia naik ke atas. Begitu dia naik, sang anak Raja Wali berkata, aduh, ibuku kenapa ini hari ini? Dia salah makan apa hari ini? Sampai saya dijatuhkan. Untung dia sadar kembali. Ibu bawa aku kembali ke tempat yang aman. Bawa aku ke sarang yang nyaman dan empuk. Tapi induk Raja Wali berkata, lupakanlah sarang itu. Dibawa dia ke tempat tinggi dan di tempat tinggi dia hentak lagi dan dilepaskan anaknya lagi turun ke bawah. Anak itu berkata ketakutan dan dia mulai mengepakkan sayapnya. Dia berkata, ibuku ini kenapa? Apakah ibuku ini sudah gila? Dia ingin membunuhku ya? Tetapi begitu anak Raja Wali belum sampai ke tanah, induk Raja Wali pun terjun lagi dan mengangkatnya lagi. Anak Raja Wali merasa lega dan berkata, aduh, ternyata ibuku masih waras juga. Tapi ibunya terus bawa dia naik dan di atas ketinggian lagi, lebih tinggi. Dia lepaskan lagi anaknya. Tetapi anaknya ketika turun dari ketinggian, dia mulai mengepakkan sayapnya. Dia mulai berusaha dan dia mengepakkan sayapnya, dan waktu dia mengepakkan sayapnya, dia akhirnya bisa mengepakkan sayapnya dan dia mulai tahu keseimbangannya dan dia mulai terbang, duduk di atas tebing. Kira-kira ketika anak Raja Wali sudah bisa terbang dan duduk di atas tebing yang tinggi, apa jawaban terakhir untuk ibunya? Dia akan berkata apa? Oh, tapi itu bukanlah jawaban terakhir, saudara. Oh gitu maksud ibuku. Bukan, saudara. Ya, walaupun dia tahu hari itu bahwa ternyata itu. Tetapi saya mau sampaikan jawaban terakhir. Sekalipun dia sedang menghadapi bahaya, di dalam hati induk Raja Wali, dia tidak akan boleh celaka. Tidak boleh. Aku akan selamatkan dia kembali. Itu jawaban akhirnya. Ibunya tidak menginginkan dia mati. Ibunya mau tetap dia selamat. Sebab itu ketika ada badai, ada pergumulan dalam hidup kita, itu hanya mendorong kita ke arah yang lebih baik lagi. Setuju, katakan amin. Saya ingat di tahun 2012 ya, waktu kita konferensi selesai, mungkin ada yang ikut, lalu Pastor Isa berdiri di mimbar dan berkata begini, mungkin untuk setahunan ini saya tidak akan ada di depan mimbar, karena saya akan fokus dengan sakit istri saya. Ibu Hana hari itu divonis dokter 11 bulan, hidupnya 11 bulan karena kanker usus. Sehingga pada waktu itu Pastor Yusak semuanya jadi kebingungan. Pada waktu 2012 perpindahan 2013 itu ada perubahan nama, membuat sinode yang baru. Tetapi pada waktu itu juga Pastor Yusak dihadapkan dengan keadaan realita bahwa istrinya divonis
11 bulan hidup lagi. Semua kami kebingungan. Nah, tetapi kesaksian dari Ibu Hana ketika dia ada di Singapura diobati, dia terus mengisi hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan. Terus firman Tuhan, terus mengisi hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan. Ini ayat yang menguatkannya. Saya kutip lagi di Mazmur pasal 118. Dengan kuat engkau mendorong aku hingga jatuh, tetapi Tuhan menolongku. Yahweh lah kekuatanku dan mazmurku, dia menjadi keselamatan bagiku. Sorak-sorai dan keselamatan ada di kemah orang benar. Tangan kanan Yahweh yang telah melakukan keperkasaan. Tangan kanan Yahweh yang ditinggikan, tangan kanan Yahweh yang telah melakukan keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi apa? Hidup untuk menyatakan, memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Nah, ayat ini menguatkan hidupnya. Ayat ini datang dalam firman Tuhan, itu datang dalam hidupnya. Berkata, aku tidak akan mati, tetapi tetap hidup untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Pekerjaanmu tidak akan mati, tetapi tetap akan hidup. Untuk apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Setuju, katakan amin. Keluargamu tidak akan hancur, tetapi akan baik untuk memberitakan perbuatan Tuhan. Keuanganmu tidak mati tetapi hidup untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Tubuhmu tidak sakit tetapi sehat untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Anak-anakmu tidak sakit tetapi sehat untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi seperti yang saudara percaya, tidak akan mati tetapi hidup untuk memberitakan perbuatan Tuhan. Sebab itu di bagian yang terakhir ini saya mau mendorong saudara saling memperhatikan, supaya kita dapat saling mendorong. Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah, saling menasihati dan lebih giat melakukannya menjelang hari Tuhan. Karena kalau kita tidak dalam firman Tuhan, kita bisa digoncangkan. Tetapi kalau saudara ada yang saling menguatkan, kita terus di dalam Tuhan dan saling menasihati, saya percaya saudara tetap akan kuat di dalam Tuhan. Meskipun ada badai, saudara tetap akan berkata, aku percaya hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya apa? Tuhan pasti akan selamatkan aku. Setuju, katakan amin. Biarlah doa saya 2021, semua kita diselamatkan Tuhan dari bahaya. Keluargamu diselamatkan, pekerjaanmu diselamatkan, hidupmu diselamatkan untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Setuju, katakan amin. Yang kedua, yang terakhir, saya memulai dengan cerita lagi. Jangan takut, sebentar aja sudah selesai. Yesus berkata begini, suatu ketika murid-murid mau nyebrang sungai, lalu ada angin sakal datang di depan menghadang perahu mereka. Lalu jam 3 malam ada bayangan berjalan di atas air. Masa itu orang mempercayai bahwa kalau ada bayangan berjalan di atas air itu pasti hantu. Mereka mempercayai sebuah mitos lama. Lalu Simon Petrus berkata begini, Tuhan, apakah itu engkau? Kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu. Lalu Tuhan Yesus berkata, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk datang kepada Yesus. Namun ketika melihat angin kencang, ia ketakutan dan mulai tenggelam. Lalu ia berteriak dan berkata, Tuhan, selamatkan aku. Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangan dan dia memegangnya dan berkata kepadanya, hai kamu yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang? Ayat 32 berkata, kemudian mereka naik ke perahu dan redalah angin itu. Dan mereka yang ada di dalam perahu menyembah dia dan berkata, sungguh engkau adalah putra Elohim. Nah, kira-kira apa yang menjadi titik pertama semuanya terjadi? Ada di mana? Ayat mana? Ini 5 ayat loh, 5 ayat loh. Apa yang menjadi titik pertama sehingga semuanya terjadi? Akhirnya Petrus jalan di atas air, akhirnya Petrus juga mengalami ketakutan, dia juga akhirnya tenggelam. Ada di ayat mana? Iya, semuanya sudah pintar. Ayat 29 yang merah. Tuhan Yesus berkata, oke, datanglah. Waktu Simon Petrus datang, dia jalan di atas air, tapi akhirnya dia tenggelam. Karena dia merasa ada badai, ada angin. Oke, kira-kira jawaban terakhirnya ada di mana? Jawaban terakhir dari semua itu?
Ada di ayat 33. Jawabannya adalah, oh, sungguh engkau putra Tuhan, putra Elohim. Aku percaya engkau bisa selamatkan orang yang tenggelam, bisa berjalan di atas air. Oh, hari itu mereka tahu, hari itu mereka benar-benar jadi murid yang sejati. Hari itu kebenaran datang dalam hidupnya dan memerdekakan mereka. Suatu hari nanti ketika mereka sedang di dalam badai dan ada Yesus berdiri di depan mereka, mereka tidak takut lagi. Pandang Yesus saja, pasti kita akan sampai kepada tujuan. Kebenaran telah mengkalibrasi hati mereka, hidup mereka, membawa mereka lihat garis akhir dari titik start mereka. Sehingga ketika terjadi badai lagi, ada angin sakal lagi, dan ada Yesus lagi, jangan takut. Jawaban yang terakhir, yang kedua ini, dari 5 ayat itu, jawaban yang terakhirnya adalah apa? Bisa ditolong oleh Tuhan. Amin. Saudara, saya dan saudara sedang berjalan, ada pergumulan pun, kita pasti ditolong oleh Tuhan. Setuju? Katakan amin. Saya berdoa biarlah sepanjang tahun 2021 saya dan saudara diselamatkan. Dan yang kedua, inilah tahun pertolongan Tuhan. Ada Yesus, ada firman di dalammu. Biarlah jawaban dari hasil terakhirnya adalah, aku pasti ditolong oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Katakan bersama saya, aku percaya Tuhan Yesus pegang hidupku, dan di sepanjang tahun 2021 aku pasti ditolong oleh Tuhan. 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan Yesus pegang hidupku, dan di sepanjang tahun 2021 aku pasti ditolong Tuhan. Sekali lagi dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Aku percaya Tuhan Yesus pegang hidupku, sehingga di sepanjang tahun 2021 aku pasti ditolong Tuhan. Yang percaya berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan Yesus. Pasti ditolong Tuhan. Memang ada badai, tapi ada Yesus bersamamu. Pasti ditolong. Sebab matanya tertuju kepadamu dan telinganya terbuka bagi permohonanmu. Mata Tuhan tertuju bagi orang benar dan telinganya terbuka bagi permohonan. Katakan sekali lagi dengan suara yang keras, aku percaya mata Tuhan tertuju padaku dan telinganya mendengar permohonanku. Sekali lagi dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Aku percaya mata Tuhan tertuju padaku dan telinganya mendengar permohonanku. Yang percaya berikan suara-suara yang meriah bagi Tuhan. Mata Tuhan tertuju padamu dan telinganya mendengar permohonanmu. Jika kamu tetap dalam firman, orang-orang benar, mata Tuhan tertuju kepada orang benar dan telinganya terbuka bagi permohonan mereka. Ayat yang terakhir. Kita ini punya banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita. Karena itu, tadi yang pertama, kita jangan menjauhkan diri dari ibadah, saling menasihati dan saling mendorong. Tapi yang bagian kedua, marilah kita menanggalkan semua rintangan dan dosa yang mudah menjerat. Marilah kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Dan ayat yang kedua berkata, hendaklah pandangan kita tertuju kepada Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman, sampai akhir. Hendaklah pandangan kita tertuju kepada siapa? Marilah kita berjalan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, pencipta iman dan penyempurna iman, sampai akhir. Yang setuju, lambaikan tangan sekali lagi. Mari kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Kristus Yesus Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.